Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan ikhtiar, langitkan doa. Semangat! Halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Baik, pada part ini kita akan melakukan pembahasan soal tekanan zat materi IPA kelas 8. Baik, sebelum kita masuk pembahasan soal, kita tinjau sedikit mengenai ringkasan tekanan. Tekanan terdiri dari tekanan pada zat padat. Ingat rumusnya, P sama dengan F per A. Ingat, F atau gaya ini nanti bisa saja kita temukan dalam bentuk W atau berat benda. Berat benda satuannya sama, yaitu Newton. Kemudian tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair terdiri dari satu, tekanan hidrostatis. Ingat rumusnya, pH sama dengan Rho dikali G dikali H. 2. Hukum Archimedes. Ingat bunyi hukum Archimedes, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Dengan rumus Fa atau gaya apung sama dengan Rho dikali G dikali V, atau Fa gaya apung sama dengan berat benda di udara atau WBU dikurang berat benda di air atau WBA. Dan yang ketiga, hukum Pascal. Ingat kembali bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke tiap titik atau ke segala arah. Dengan rumus P1 sama dengan P2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan tebal 50 cm memiliki berat sebesar 200 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkannya adalah penyelesaian. Dalam mengerjakan penyelesaian, biasakan buat terlebih dahulu diketahui untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 4 meter, berarti P sama dengan 4 meter, lebar 2 meter, L 2 meter, dan tebal 50 cm. T sama dengan 50 cm dijadikan meter, 0,5 meter. Memiliki berat sebesar 200 Newton. Lambang berat apa? Ya, W. W sama dengan 200 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, ingat posisi ini menentukan untuk menetapkan luas bidang yang akan kita pakai. Jadi posisinya tegak. Maka tekanan yang dihasilkan adalah, berarti yang ditanya adalah P. Jawab, P sama dengan F per A. Sekarang kita lihat, F apakah sudah diketahui di sini? Tidak. Tapi ingat, tadi udah dikatakan bahwa F ini bisa saja gaya, berat, atau W.
Adakah W? Ini ada 200 Newton. Jadi F sama dengan W. Sekarang A. Adakah A diketahui? Belum. Nah, untuk melihat A, ini kita gambar secara sederhana bentuk dari peti yang posisinya tegak. Gambar sederhana aja kita buat. Ini P, ini L, dan ini T. Mana luas bidang yang kita pakai? Ini dia. Luas bidang yang kita pakai ini. Ini luas bidang yang kita pakai. L, T. A sama dengan L dikali T sama dengan 2 dikali 0,5. 2 meter dikali 0,5 meter sama dengan 1 meter persegi. Nah, sekarang semua angka sudah diketahui, kita masukkan angka ke dalam rumus. P sama dengan F 200 Newton dibagi A 1 meter persegi. 200 dibagi 1 sama dengan 200 Newton per meter persegi, atau bisa saja ditulis 200 Pascal. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A dan B, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Penyelesaian. Diketahui, balok memiliki panjang 12 cm. P sama dengan 12 cm. Dijadikan meter, 12 bagi 100 sama dengan 0,12 meter. Lebar 8 cm. L sama dengan 8 cm sama dengan 0,08 meter. Tinggi 3 cm. T sama dengan 3 cm sama dengan 0,03 meter. Berat sebesar 30 Newton. Lambang berat W sama dengan 30 Newton. Diletakkan dengan posisi seperti gambar A dan B. Tentukan besar tekanan. Berarti yang ditanya adalah tekanan ketika dia di posisi A dan tekanan ketika dia di posisi B. Sekarang jawab. Rumus P sama dengan F per A. Kita lihat F sudah diketahui. Belum, tapi ada W. Ingat, ada W, gaya berat. F sama dengan W, yaitu 30 Newton. A sudah diketahui. Belum, kita cari dulu. Ketika dia di posisi A, ini luas bidang yang akan kita bahas, yang kita pakai, ya. Berarti kita gambar sederhana. Ini P, berarti di sini P. Ini T, berarti ini T. A sama dengan P dikali T sama dengan 0,12 dikali 0,03. 0,012 meter dikali 0,03 meter sama dengan 0,0036 meter persegi. Nah, sekarang nilai A dan F pada posisi A sudah diketahui, maka kita masukkan angka ke dalam rumus. P sama dengan F 30 Newton per A 0,0036 meter persegi. 30 Newton bagi 0,0036 meter persegi sama dengan
8.333,3 Newton per meter persegi. Ini adalah besarnya tekanan ketika dia berada di posisi A. Sekarang tekanan ketika dia berada di posisi B, rumus sama. B sama dengan F per A. Harga F juga sama, cuma harga A berbeda karena dia posisinya sekarang berbeda. Jadi luas bidang yang akan kita cari ini ketika dia di posisi B. Kita gambar secara sederhana. Ini dia. Ini L. Berarti ini L. Ini T, jadi ini T. A sama dengan L dikali T sama dengan 0,08 meter dikali 0,03 meter sama dengan 0,0024 meter persegi. Kita masukkan angka ke dalam rumus. B sama dengan F 30 Newton per A 0,0024 meter persegi sama dengan 30 dibagi 0,0024 sama dengan 12.500 Newton per meter persegi atau biasa ditulis 12.500 Pascal. Ini ketika dia di posisi B, dan ketika dia di posisi A 8.333,3 Newton per meter persegi, atau bisa juga diganti tadi dengan satuan Pascal 8.333,3 Pascal. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 4 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi pada tempat tersebut yakni 10 Newton per kilogram, besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam adalah. Penyelesaian. Diketahui penyelam menyelam dengan kedalaman 4 meter, berarti H sama dengan 4 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berarti Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 Newton per kilogram, berarti G sama dengan 10 Newton per kilogram. Untuk kamu ketahui bahwa percepatan gravitasi G satuannya di soal nanti bisa saja meter per sekon kuadrat, bisa juga Newton per kilogram. Ini untuk catatan. Kita lanjut. Besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam, berarti yang ditanya adalah pH. Jawab. pH sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 4 meter. Kilogram dapat kita coret, meter kita coret, di sini kita coret 1, tinggal 2. Hasil 1000 dikali 10 dikali 4 sama dengan 40.000 Newton per meter persegi, atau sama dengan 40.000 Pascal. Sebuah benda yang memiliki volume 200 cm kubik
dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik dan seluruh bagian benda tercelup di dalam zat cair, tentukanlah besar gaya angkat yang diberikan oleh zat cair tersebut. Penyelesaian. Diketahui benda memiliki volume 200 cm kubik, berarti V sama dengan 200 cm kubik, kita jadikan meter kubik. Ingat konversi satuan, tangganya di kelas 7, cm kubik menuju meter kubik ada 2 tangga, cm kubik, desimeter kubik, dan meter kubik. Setiap naik satu tangga dibagi 1000. Di sini ada 2 kali dibagi 1000, berarti dari cm kubik menuju meter kubik dibagi 1.000.000 ya. Sama dengan 200 dibagi 1 juta meter kubik. 02 kita coret, tinggal 2 per 10.000 meter kubik, 2 per 10.000 kita jadikan bilang 10 berpangkat, berarti 10 pangkat 4 meter kubik. 2, 10 pangkat 4 kita naikkan ke atas 10 pangkat. Nah 4 ini dari posisinya di bawah ke atas atau ke atas dari atas ke bawah, ini dari positif akan menjadi negatif dan dari negatif akan menjadi positif. Jadi sekarang 4 akan menjadi negatif 4 meter kubik. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jadi Rho sama dengan 1500 kg per meter kubik. Dan seluruh bagian benda tercelup di dalam zat cair. Tentukanlah besar gaya angkat. Jadi yang ditanya di sini gaya angkat atau gaya apung. F A. Jawab. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah kita lihat dulu yang diketahui. Rho sudah diketahui? Sudah. G atau percepatan gravitasi diketahui? Tidak ada disebutkan di soal. Nah, ketika kondisinya seperti ini, tidak ada nilai percepatan gravitasi di soal, maka dianggap nilai gravitasinya, percepatan gravitasinya sama dengan 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, V sekarang udah ada nilainya, udah nilai V udah. Jadi semua udah ada nilai, kita masukkan nilai ke dalam rumus. FA sama dengan 1500 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Meter kubik dapat kita coret, kilogram dapat dicoret. Tinggal 1500 dikali 10 Newton dikali 2 kali 10 pangkat negatif 4. Untuk memudahkan mengali, 1500 kita jadikan perkalian dengan bilangan 10 berpangkat, jadi 15 kali 10 pangkat 2 kali 10 Newton kali 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kita kelompokkan 15 ini dikali 2 dan 10 berpangkat juga kita kelompokkan 10 pangkat 2 dikali 10 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Hasilnya 15 kali 2 30. Untuk 10 berpangkat cukup kita jumlahkan pangkatnya. 2 ditambah 1 di sini, 3 ditambah negatif 4.
3 ditambah negatif 4 sama dengan 1, negatif 1 ya. 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Hasilnya sama dengan 3 Newton. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton dan gaya apung yang dialami benda tersebut 100 Newton. Berapakah berat benda tersebut ketika di air? Penyelesaian. Diketahui benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Berarti berat benda di udara WBU sama dengan 500 Newton. Dan gaya apung yang dialami benda tersebut 100 Newton. Berarti FA sama dengan 100 Newton. Berapakah berat benda di air? Jadi yang ditanya adalah WBA. Jawab. FA sama dengan WBU dikurang WBA. Kita pindahkan WBA dari negatif menjadi positif. WBA sama dengan WBU. Kemudian FA kita pindahkan dari ke seberang sama dengan, dari positif akan menjadi negatif. Dikurang FA sama dengan 500 Newton dikurang 100 Newton sama dengan 400 Newton. Jadi berat benda di air jadi 400 Newton. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston penghisap besar 0,2 meter persegi jika luas penampang piston penghisap kecil 0,02 meter persegi serta besar percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Penyelesaian. Kita buat gambar sederhana dulu dongkrak hidroliknya. Buat diketahui sambil melengkapi gambar. Benda dengan massa 1 ton. Dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton. Berarti M 1 ton sama dengan 1000 kg. Benda adalah yang diangkat, berarti dia berada di piston penghisap besar di sini. M ya. Luas penampang piston penghisap besar 0,2 meter persegi. Ini dia A, piston penghisap besar, kita lambangkan dengan A2. Berarti A2 sama dengan 0,2 meter persegi. Luas penampang piston penghisap kecil 0,02 meter persegi. Berarti ini penghisap kecil ini berarti kita lambangkan dengan A1. A1 0,02 meter persegi. Serta besar percepatan gravitasi 9,8. Berarti G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan? Nah, gaya dilakukan di penghisap kecil. Ini F. Berarti di sini F1.
F1 yang ditanya. Jawab. Berdasarkan hukum Pascal, P1 sama dengan P2. Di sini P1, di sini P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A1 kita pindahkan dari pembagi menjadi pengali. F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. F2 di penghisap besar, apakah sudah diketahui? Tidak, tapi di sini kita bisa ganti dengan W. W atau gaya berat sama dengan M dikali G, sama dengan 1000 kilogram dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 9.800 kilogram meter per sekon kuadrat. Satuan ini bisa kita ganti menjadi Newton, sama dengan 9.800 Newton. Nah, sekarang kita masukkan angka ke dalam rumus. F1 sama dengan 9.800 Newton per 0,2 meter persegi dikali 0,02 meter persegi. 9.800 Newton dibagi 0,2 meter persegi sama dengan 49.000 dikali 0,02 Newton. Kenapa tinggal Newton lagi? Meter persegi ini bisa kita coret habis ya. Jadi tinggal satunya Newton. 49.000 dikali 0,02 Newton, hasilnya sama dengan 980 Newton. Suatu daerah berada pada ketinggian 600 meter dari permukaan air laut. Berapakah tekanan udara di daerah tersebut? Penyelesaian. Diketahui daerah pada ketinggian 600 meter, berarti ketinggiannya H sama dengan 600 meter dari permukaan air laut. Berapakah tekanan udara di daerah tersebut? Jadi yang ditanya adalah pH, tekanan pada ketinggian. Hanya di sini H kecil ya. Ini yang ditanya. Jawab. Rumus pH sama dengan 76 cm Hg dikurang H per 100 sama dengan 76 cm Hg dikurang 600 dibagi 100 sama dengan 76 cm Hg dikurang 6 sama dengan 70 cm Hg. Jadi tekanan udara pada ketinggian 600 meter adalah 70 cm Hg. Untuk catatan kamu, tekanan udara di atas permukaan air laut adalah 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Sampai di sini pembahasan soal mengenai tekanan zat. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.